Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabiyir rahmah wal huda ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa khassahu bi khasa'is la tuhsa wa ayyadahu bil mu'jizatil bahira allati la tu'addu wa la tustaqsa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Baik itu nikmat nisbah badan kita, Allah beri makan kita, Allah beri minum kita, Allah beri pakaian kita. Yang lebih kita syukur kepada Allah bukan nikmat makan, minum, pakaian, adalah nikmat nisbah hati kita, roh kita, batin kita, adalah nikmat taufik hidayah dari Allah. Mudah-mudahan taufik hidayah jangan dikurang Allah, apalagi dicabut Allah. Amin. Amin. Rahman ta'alluq kita, Rahim ta'alluq kita. Berarti kita berada di dalam tamamun nikmat, di dalam kesempurnaan nikmat. Apalagi yang mengaji di sini, mudahan kita tapak ulang dengan rahmannya Allah. Amin. Dengan rahimnya Allah. Amin. Karena pondok kita di antara dua gang. Gang sebelah sini namanya gang Ar-Rahim. Adapun gang di sebelah itu gang Ar-Rahman. Berarti pondok kita baina Rahman wa Rahim. Amin. Nah, jadi anugerah besar, nikmat besar. Mudahan kita sugih hati. Amin. Mudahan kita sugih harta. Amin. Nah, jadi mengaji di situ itu doanya. Jadi hadir di sini punya kada dimakan Tuhan, insyaallah disugihkan Tuhan. Amin. Mudahan keduanya. Amin. Makin ngalah yang terakhir. Nah, jadi anugerah besar, nikmat besar, Allah taala selalu akan memberi nikmat bagi kita. Hari ini ulun bahagia, ulun senang luar biasa. Iya, mengapa senang? Hari ini santrinya jauh lebih banyak daripada Rabiul Awal ya. Berarti tahun ini sukses. Nah, bahkan hari ini santrinya sampai keluar. Sekalipun kadang banyak. Nah, cuma luar biasa sudah. Nah, anugerah besar memang besar. Nah, jadi anugerah besar, nikmat besar, ini tulabul ilim, ini bubuhan sa'ihun, ujar Ikrimah, wal muradu bisa ihun fil Quran adalah tulabul ilim. Orang yang sihah, orang yang berjalan di muka bumi mencari ridhanya Allah, itu bukan orang yang mencari duit, bukan orang yang mencari pangkat, tetapi orang yang sa'ihun di dalam Al-Quran adalah orang yang penuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah dengan baginda Nabi Muhammad di surganya. Amin. Apalagi ada perkataan Sayyid Maliki. Ujar Sayyid Maliki, ana hasmuman. Aku musuh orang. Aku marah kepada orang. Apa orang itu sifatnya? Istahana bitulabil ilim, yang menghinakan lawan kundukan. Nah, jadi punya ada orang menghinakan kundukan, itu Sayyid Maliki sidin sarik lawan orang yang menghinakan kundukan. Sekalipun kundukan ini kan bisa begawe, dengan kaya orang bisa begawe. Ya kan gawiannya bisa ada begawe. Lancar aja bisa. Ya Allah berubah kering kundukan ini paling sebetulnya bisa kami lancar. Ya, banyak isi gini. Amin. Mengapa kita jangan menghina orang pelajar? Karena boleh jadi pelajar ini tidak jadi orang hebat keinginannya. Amin. Ulun kan dia menyangka mengajar rukun, apalagi di si pondok dia menyangka
Kita baru waktu kita di Pemangki, ulun ingat waktu itu yang berceramah Guru Gayet Burabai, waktu itu yang berceramah Guru Bakri. Ulun sama Tian duduk-duduk di tengah-tengah santri. Cuma ternyata 5-6 tahun kemudian ternyata diisi pondok, ternyata bisa membaca. Berarti kada mustahil Tian menghadir pun sama insya Allah. Amin. Karena hidup akan datang kita kada tahu. Hidup akan datang Mr. X. Itu masih rahasia Allah. Boleh jadi di sini karena ada di majelis gamal. Amin. Boleh jadi di sini hadirnya karena selagi akan diisi pesantren. Amin. Pesantrennya putra ada, putri ada. Amin. Bahkan ada misi pesantren yang kurang tua spesial. Artinya pesantren husnul khatimah. Udah masukkan ya. Itu corona. Diisi putri karena pesantrennya Nuh dia tuh bisa. Artinya kebangkitan perempuan. Jangan kalah lawan langgar di kandangan. Di langgar kandangan tuh ada langgar Nuh dia tuh bisa. Ternyata nama kita entah jadi beginian. Jadi sesuai lawan Nuh dia tuh bisa. Beginian cari duit kalinya. Cuma masuk ke dalam kandangannya lah. Nah, jadi oleh karena itu kita kada tahu yang hadir di sini, ulun yakin orang yang meniti ilmu sama meniti kemuliaan. Al-izzah li kemuliaan itu milikku ya Allah. Wa annal muizzu akulah orang yang memuliakan. Man talabal ilmah, siapa yang menuntut ilmu, faqad talabal izzah lillah. Makanya menuntut kemuliaan dari Allah. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan istiqamah belajarannya. Amin. Jadi mudah-mudahan berkat ilmu Allah menjadi orang mulia kayaknya. Amin. Jadi oleh karena itu inilah keistimewaan kawan-kawan lawan pian, bubuhan pondokan. Mengapa geran? Ini bubuhan fuqara, bubuhan ashabus suffah. Belajar hadis lain. Karena setiap orang belajar itu pasti ashabus suffah. Ya, setiap belajar pasti kurang kepala. Mengapa disebut fakir? Karena fakir lawan ilmu. Bukan kurang kepala atau kayak mau beli SPP lah ya. Nah, langsung minggu makan itu. Nah, supaya jangan tabu mati utang. Nah, jadi anugerah besar dengan besar. Nah, dalam kesempatan mulia ini ada 4 yang ulun bicarakan tentang Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Yang kita panggil bukan Nabi kita Isra'nya, Mi'rajnya, tetapi sebelum Isra Mi'raj hati Nabi kita dibedah, hati Nabi kita dicuci, dibasuh, dan hati sudah bersih. Ada 4 perkara yang Nabi Muhammad SAW hati Nabi itu dibasuh, dicuci. Yang pertama, indas sibyani, hati Nabi Muhammad dibasuh, dicuci ketika Nabi Muhammad lagi kanak-kanak. Indah sibyan ketika umur 3 tahun, salah sanawat au arba'una salawat, 3 tahun, satu riwayat 4 tahun. Ketika Nabi Muhammad tinggal di Bani Sa'ad, dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah, dibasuh hati Nabi. Apa isyarat, apa pelajaran daripada pencucian hati ketika halus? Oh, ternyata kekanakan yang sudah halus itu sudah kawa ditarbiyah, sudah kawa ditampak-tampak yang kaya lilin. Oleh karena itu di dalam kitab As-Sabiyu Kasyam'i, bermula kekanakan itu seperti lilin. Yeah. Jadi kullu mayukan ilaih, apa haji yang dilimpar kepadanya bahwa qabil, ini pasti menerima. Nah, kayak apa tanah? Kita ulah memuturan, jadi memuturan. Kita ulah itu juga kekanakan. Jadi kekanakan itu, sibyan itu sifatnya adalah menurut. Coba kita lihat istiqaq kalimat. Istiqaq kalimat itu bedah kalimat, bukan bedah rumah. Jadi ada namanya istiqaq kalimat, itu termasuk di dalam ilmu alat. Mengapa sibyan diambil kata-kata soba? Soba itu artinya sabuah. Sabuah itu artinya mail. Mail itu artinya miring. Berarti kekanakan itu sifatnya ketujuh miring.
nyeri. Apalagi nyeri mau mainan. Jadi pasar menyemedi mainan wani berpas. Ini barangkali tiap lagi halus. Gitu. Paman, berapa harga mainan? Tergantung kekanakan amok. Semakin amok semakin larang. Menangis banget, larang lagi. Rupanya harga mainan ada yang 5.000, ada tergantung harga kekanakannya menangis. Jadi menukarkan mainan jangan diburu orangnya. Karena mau yang menangis amok beneran. Nah itu paman, sama tukang penambal ban. Paman, berapa sehari gaji dia penambal ban? Tergantung pako di sini. Semakin banyak pako, semakin banyak upahan di sini. Nah gitu. Oleh karena itu ada paman penambal ban yang tulas. Mengapa tulas? Dirapai pako di situ. Karena raja di sini dipako. Nah cuma itu jahat, jangan contoh. Nah, jadi oleh karena itu disebut sidian diambil sebuah punya mail miring. Itu sifat kekanakan. Atau disebut kekanakan itu tiplun. Tiplun itu maknanya syiddatul ittiba, bersengatan mengikut. Oleh karena itu ada di kitab fikih namanya tupail. Tiplun kekanak, tupail menganak. Apa dimaksud tupail? Tupail itu kalau di kitab fikih ada saruan ada saruk cuma umpat. Nanti hadirin kada saruk kan? Berarti maunya kada para saruk berarti tupail. Cuma kekanakan nggak sama itu. Pokoknya mudaris yang sudah di Siana, mudah-mudahan yang belum dapat di Siana. Yang belum kawin mudahan kawin. Jangan dicanang ya. Amin. Angsa itu kemudian 2-3. Amin. Penyaringnya udah berapa? Amin. Jadi oleh karena itu beruntungnya lihat kekanakan. Ini kada tahu punya kita keluar pada rumah kunci di tangan anak kita upload. Nah pegang hendak umpat. Itulah tupail. Padahal saungan ini lain bejelengan. Cuma itu kekanakan. Kemana bah? Umpat bah. Jadi Jokowi itu kurang mati makanya. Katanya kaki mual kali itu mual kan. Gitu mual gitu. Contoh. Jangan sengaja. Kekanakan turunnya turun sekarang kuitannya perjalanan. Padahal orang mati, orang dipayah, nanti orang mati. Kekanakan udah umpatnya. Kita membawa kanakan kada mungkin kalau tolak acara boleh lah dibawa. Kalau ke orang mati nauli dibawa apa lagi memandiki habis di pokoknya hantu. Sumpah orang ustad orang. Nah jadi tinggal aja kan mandi orang mati. Nah jadi oleh karena itulah gitu. Nah jadi jaga-jaga dengan kekanakan. Jadi oleh karena itu keuntungan sebenarnya mendidik kanak-kanak itu sebenarnya sudah mulai lagi diparut. Bukan diparut sebenarnya. Dia yang hadir di sini pun sudah ada mendidik macam mana olah bibit. Karena setiap yang duduk di majelis, sulbi dia getar. Bisa dicari ya. Sulbi menganjak kantri mani, ya kerujung minda ini sulbi wa. Taraib sulbi itu sulbi rijal, taraib itu taraib penisa. Jadi lelakian andak mani di sulbi. Begini, latihan, beginian rusak. Ya, jadi jualannya disulbi di sini. Ketika pian duduk di majelis ilmu, duduk beribadah, sulbi pian getar. Ketika sulbi bergetar, air maninya pun lompat getar. Dia getar air maninya. Cuma yang dibuka kan bergetar. Nah, ternyata air mani itu berkah. Si berkah inilah makulah anak karena jadi soleh-solehat. Itu dibilang. Jadi oleh karena itu seperti bubuhan Taif ketika Nabi Muhammad dakwah, ternyata bubuhan Taif kada beriman kepada Nabi Muhammad, tetapi sulbinya orang Taif getar. Mengapa? Juliet orang Taif ternyata beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sekalipun pian belajar kada paham, Ustaz bujur belajar. Sekalipun mengaji kada pendapatan, sekalipun umpama mengaji banyak kaburingnya, ini kada menyinggung, cuma kenyataan. Nah, umpama adalah cuma pian jangan takutan, tetap ada berkah apa?
sulbi kita dekat, air mani dekat, karena insya Allah jumlah kita modern soleh-soleh. Berarti bukan di dalam parut hanya ditiup-tiup, bukan keluar hanya dibaca-baca akan. Ternyata waktu bujang ini pun sudah menjadikan air mani kita calon bibit-bibit yang soleh-soleh. Nah, jadi karena itu pendidikan anak itu penting. Bahkan ulang pasang, artinya menyedih si anak, ini perlu banget menyedih si anak, carilah nama-nama yang bagus. Ya kan? Kita terkadang wah ini banyak karena wah ini zaman HP, zaman TP, zaman artis, banyak kata-kata kita wah ini ngaran tuh ngaran artis. Kan kita tak. Kalau kita mengaji, alhamdulillah ngaran ada orang alim. Ngaran Siti Sawiti, begini yang lahir Siti Sawiti. Jadi di guru mau masih saya lahir di Sawit. Oh, Siti Sawiti namanya. Saya kok lagi latihan ngaran Muhammad Getahi. Karena lahir Manure. Jadi Muhammad Getahi mengenang dulu sejarahnya lahir. Cuma kata yang bagus, Muhammadnya bagus, Sitinya bagus, Sawitinya itu. Jadi bagus akan ngaran. Nah ketika sudah ngaran bagus, jangan diulang sumpah, jangan diulang laknat. Karena ini kejadian apa? Ada orang mengaji di Mekah. Ketika mengaji di Mekah, jadi boleh ke Indonesia, lalu kawin, ulihi anak sama ngaran lawan guru di Mekah. Contoh, Mama Muhammad Yasin. Ada belum si Yasin? Oh, si Yasin. Jadi ngaran Muhammad Yasin. Ternyata si Yasin, Muhammad Yasin ini nakal macalnya luar biasa. Punya nakal macal. Kalian? Kita menganggap saya hati lihat. Nah ternyata lalu datang ke guru, datang ke kiai guru, anak ulun ini. Rupanya guru ini firasatnya kuat. Ujar guru, aku pasang anak ikan itu jadi nakalnya katulahan lawan guru ikan. Mengapa katulahan? Gara-gara bini ikan katujuh menyambati nang kadebarus. Bunga bangsat satuan bukit. Habis kamusnya itu ada. Apa itu sabda ngaran guru? Bungul Yasin nih. Nah, kan ngaran guru kan. Nah kayak ulun pama mengarani anak ulun Muhammad Zaini. Ulun tadi wani menyambat bung pribadilah sama ngaran abah guru sekumpul paham dia. Karena nangkatulan juga gara-gara seorang menyambat bunga bangsa. Jadi jaga banget montong. Al-bala muakal bil mantiqi. Bala tuh terkadang turun gara-gara pemanggilan. Pian tahulah tahun ini mengapa jadi banjir luar biasa sampai ke Kalua banjir ke Tanjung. Itu gara-gara muntung orang Kalua banjir lagi. Jadi kan mayar tambahin lagi. Tambah duit tuh, tambah banjir aja. Nah, gitu. Jadi perancangan tambahin lagi pas banjir sampai ke Kalua. Nah, gitu kan. Jadi jangan membuat tambahin lagi itu jangan membuat. Kalau jadi bagus lah. Jadi al-bala muakal bil mantik. Bala kadang turun gara-gara pemanggilan. Nabi Yusuf karena bela pemanggilan sidir. Ketika Nabi Yusuf berjalanan melihat Nabi Yusuf bungas dua kulilah. Yusuf nah itu jangan bungas dua apa Yusuf. Ujar Nabi Yusuf, seandainya aku dibudak, niscaya mahal aku dijual. Dasar bujur, sehingga jadi budak. Al-bala muakal. Nabi Ibrahim gara-gara pemanggilan. Kenapa gerang? Nabi Ibrahim dipuji orang. Mengapa jadi dipuji? Ibrahim itu pemurah. Setiap tamu datang ke rumah, berilah kada pernah kada makan. Kalau kita Masya Allah tamu 2-3 jam dari maras, baju putih dah keluar. Surah kami pulihkannya lagi mari, ya kan? Mendengar mari itu duduk. Sangkaan mari keluar, sekalinya ada yang keluar. Kalau kami pulihkannya lagi jual mari, jual. Sekalinya mari itu bahasa Indonesia, silahkan. Sangkaan mari bahasa kampung. Apa ada
juga memakai kambing mulai tadi aja mari jadi aja tak keluar. Jadi malas dia mengharap makan orang. Nah, Nabi Ibrahim pemurah. Nabi Ibrahim kada pernah makan sorangan, sih bakawan. Nah, jadi pun bukan modern makan bakawan. Kayaknya. Paham dia kena sholat. Nah, itulah. Jadi Nabi Ibrahim itu pemurah. Umur sudah 100 tahun. 100 tahun itu tua. Limpat 80, limpat 40. Nah, sudah diponis kayaknya tamanan itu tak menang. Nah, salah artinya. Jadi waktu itu dipuji orang pian Ibrahim pemurah. Nggih, setiap tamu datang pian menyembelih kambing, sapi, unta, orang makan. Di Nabi Ibrahim jangan sapi kambing, anak pun disuruh disembelih ku sembelih. Nabi Ibrahim kada bisi anak. Mana yang menyembelih? Lalu diunjuki Tuhan anak. Disinilah pujian Nabi Ibrahim. Jadi al-bala muwakal. Nah, jadi punya anak itu nakal, jangan disambat, sumpah nakal bagus. Cari bahasa balik. Ada di anak talibin namanya Ad-Janzi. Di dalam patungnya di satu ulama itu disebut Ad-Janzi. Mengapa Ad-Janzi? Janzi itu artinya orang hitam, padahal bulunya putih. Itu namanya bahasa balik. Lugatul kolak. Yang bisa lama ini motor itu igat banget. Berdebu igat entah datang di mana atau datang di hutan kah? Lalu bahasa balik kita umai bersihnya pemotornya, atau kawan ayat bagusnya pak suaranya. Kalau tadi dia sadar, cuma belum harapnya naik tadi harapan. Kalau hilang. Ada buku di Al-Quran. Ada orang tua ayatan ada simbukan, ada Quranan. Gitu. Menarik nafas 3 kali. Apa aja? Biasa bulan. Aku ini canang kamu. Belum sambungannya belum ada. Biar pola apa itu jadi kali ini kan. Nah, padahal kalau kali menarik nafas kan juga sambung. Sekalinya pulang. Rana ulang. Sekalinya panitia ada Quran. Kalau sombong mana? Ini matang-matang hafal 30 juz diuduk Yasin orang bertanggal terusan gitu enggak? Quran sebiji aja. Rupanya Yasin di ujung pokok ya. Tiba di ujung lima pokok Yasin saja menjadi Yasin tak ada berak. Raya semua. Terusan nyata dulu mengenai Quran berpahala, melihat Quran berpahala, ya Allah. Nah, dibuka. Jadi anugerah besar, nikmat besar. Jadi kita itu jaga penguntungan bahasa Bali hati-hati. Jadi ada orang memuji kita jangan tersanjung. Kalau itu adalah hinaan. Itu mas bener aja. Padahal bahasa Bali, ya Allah. Nah, dibuka. Cuma kalau rancak beginian, biar hadir di sini bungas beretaan. Punya kalian percaya kita ke Pulau Kambang. Pulau Kambang itu pada Maret. Cuma ada nikmat kada bungas itu ada. Ulun melihat di dalam kitab itu jujur. Di dalam kitab itu al-harisani lil mar'ati, ada 2 yang memelihara perempuan. Ada 2 perkara yang menjagai perempuan daripada gawian yang kada baik atau macangan bala yang kada bagus. Apa nang 2 itu? Al-harisani lil mar'ati. Yang pertama al-aqlu, kecerdasannya, kepintarannya. 1. Yang kedua kabihul manjari, jahat rupanya. Dan ternyata hikmah rupa kada bungas itu ternyata jadi binting keselamatan ini. Nah, padahal orang lain kada kaca memperkosa. Perkosaan jauh-jauh dia. Nah, rupanya kada bungas itu kan. Jakanya bungas bisa jadi orang jablay. Betul kada? Jakanya
pengayang jablay. Ya lah. Untung ada bungas, jatahnya bungas diperkosa orang. Untung ada bungas, jatahnya bungas banyak orang mama cari seorang. Jadi seorang timbul itu pak kawa memelihara di diri, karena orang lainnya mantap-mantapnya juga. Nah, itu rahasia Tuhan. Nanti masya Allah tabarakallah. Jadi bahasa balik sama itu. Jadi sekali lagi sama ini. Jadi punya anak nakal, balik, punya nakal, sambat pintar. Lah, punya gawir kali bagus, sambat punya beruntung. Punya main balik kacawan. Ngomong beruntung nyeri kan. Oh, ngadamu, apa sare? Cuma untungnya pang, karena pintarnya pang, nak kacawan dibalik pintarnya kan. Pas beri pasang ulah sudah. Cuma kata kalimat pintar. Jangan buku bunguannya. Mau bunguan nyebut anak apa umurnya menyampaikan kamu. Kayak tahu lah. Nah, dia kan. Jadi kadang gampang untungnya jadi biasa balik gitu nah. Orang bahari itu di toma batuahnya ini budak. Ada kalau upen ikan. Si upen nakal, ikannya nakal. Sarip kakarus. Nah, jadi ujar kakarus. Batuah ini budak. Batuah itu sebenarnya beruntung. Sekalipun tulisan teksnya di bawah nakal. Ya Allah. Sebenarnya itu bukan nakal, betua itu beruntung, ini budak. Bukan nakal itu budak, karena kita panggil hanya kamu. Ada pada pasar betua? Jadi pasar betua itu pasar beruntung, kan mau pasar nakal. Nah, jadi biasa balik buntung. Nah, buntungnya buntung. Mama landangnya ikan landang itu panjang umur. Itulah barangkali kalimat yang bagus. Kami untar lawan anak. Yang kedua, hati Nabi dibedah, dibasuh, sudah berhasil. Apabila indal murahaqah. Ketika Nabi kita parak balik. Murahaqah itu sekitar umur 10 tahunan Nabi dibedah. Jadi tadi umur 4-3 tahun. Ini sekarang umur 10 tahun. Itu namanya murahik. Murahik itu beruntungnya parak balik. Coba kita belajar pikir. Umur 7 tahun disebut namanya mumayyiz. Paham? 7 tahun mumayyiz sudah mulai bakal, sudah mulai pintar, bisa mangsul pandir kuitan. Ya, bisa basuh kami bahira sarangan mumayyiz. Kalau sudah mumayyiz, pisah ranjang. Jangan sakamar, sakalampu lawan kuitan. Kainainya, ngaitik. Yang kedua sih. Nah, lain ada berapa? Ada berapa? Itu ini ada tahunnya. Kita. Lainnya, bingungnya. Jangan kabarnya, aku anak keluar aja. Jangan begini, aku anak keluar dua aja. Jangan anak umpat. Kajanya ada panggilan itu namanya saksi bisu. 7 tahun mumayyiz, 10 tahun namanya murah itu hampir balik, 15 tahun balik, paham? 7 mumayyiz, 10 murahikun, 15 balikun. Nah itu susunannya. Ketika Nabi umur 10 tahun, hati Nabi dibasuh. Mengapa ini dibasuh? Karena Nabi masuk kepada zaman syabab. Syabab itu artinya pemuda. Sabun. Lain sabun tapi main sabun itu lah ya. Ini aja. Ini musa kali mau sabun. Siapa dimandikan harus ya ya. Nah itu kan. Jadi beruntungnya syababah, itu pemuda. Zaman anum. Apa pemuda dia Masya Allah, tabarakallah. Gagah-gagahannya. Rahatan juga dalamnya. Ini punya tadi dengan dalamnya. Jadi oleh karena itu ketika pemuda ini wajib kontrol, wajib kulitannya merem, jangan anak dilihatkan, lapas, ini kayak gilong larut. Itu betul. Oleh karena itu ada kaidah ulama asyababah junun wal junun kunun. Pemuda itu gila. Gila itu banyak bentuknya.
Ada pasti kan gila itu nang berjalan di pinggir tembok. Awak ngepupuri, muha dipupuri. Kemarin udin pupur atau udin serang, atau udin tapir. Gitu. Punya kada tahu itu berarti kada asli orang Mataram. Orang asli Mataram pasti tahu lah keluar udin itu. Nah, kesalahan aja kau udin serang, udin pupur, udin tapir, kata sarang ngarannya. Banyak juga ngarannya pula. Apa kan kita tuh kasar dulu kasar itu sama. Nah jadi bukan itu aja gila. Ternyata kita nang waras pun bisa gila. Menukar selawat itu sing bagusan datang ke rumah dicari-cariin tuhunnya. Jadi kita nggak bercari. Itu sambilnya ngarang. Ujar menyautik gaul main. Jadi dia nang abang apa dengan gaul kok? Gaul tuh gila ulahan. Artinya gilanya diulah-ulah. Kalau namanya asli gila. Jadi gila-gila ulahan lawan gila tuh berarti sama hukumnya. Nah, mudah-mudahan kita selamat ya, amin ya Allah. Mudah-mudahan kita masuk dapat naungan aras. Amin. Orang yang mendapat naungan aras, imamun adilun wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang hidupnya penuh dengan ibadah kepada Allah. Pagi belajar, siang belajar, tengah hari belajar, malam belajar, bis maghrib belajar. Di mana ada pengajian, ada orangnya. Cuma matanya bilang. Cuma di mana majelis ada ya, masya Allah rajinnya, rajinnya. Nah ini luar biasa nih untungnya. Inilah yang pengguna, ini hadir nih sampai dapat ngomong aras berlari. Ini utak umum. Orang yang mendapat iskun minanar. Anak melihat orang yang dibebaskan daripada api neraka, itu hipundukan. Anak melihat orang ahli jannah, itu hipundukan. Hendak melihat orang yang dihinakan, dimusuhi oleh orang alim, itu hipundukan. Hendak melihat orang dapat aras, itu hipundukan. Pundukan, Masya Allah. Ulun berdua, ulun ada misi anak berbinian 3, mudahan 4 kainan. Amin. Ya, nyarinya sedikit kayak di Ikhlaswan ini. Ya, gitu. Kayak tapak saya juga mas. Ulun hendak bergerak Abul Dana. Kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh Abul Dana. Jangan Nabi Muhammad datang Abul Dana. Jangan engkau benci beginian. Jangan engkau hinakan beginian. Sayangi beginian lah. Yang hendak yang ada. Malas mengulang. Kenapa kali ngirim surat kata itulah kurang. Itulah nasib. Itu bubuhan corona. Corona itu artinya komunitas, rombongan, dengan santri merana. Jangan diulang habis katoy. Asal sudah. Jadi lelucuan corona atau apa pelesitan atau apa namanya mimi apa mimi aku ini sampai itulah. Jangan diulah di medsos buntungan. Mengapa gerak itu ngapain menari-nari di atas luka orang. Kita yang mana yang mau ulah lelucuan, yang karena yang mananya paham. Jadi ulun pasal di sini ulun penasuk, yang jangan mau ulah lelucuan corona. Sekalipun hari ini dapat kepanjangan corona. Komunitas, rombongan, santri barangan. Menyinggung dari hadis. Ahlu supah. Malas buat pendudukan. Jadi yang persakiti dua. Pertama ahlu supah, yang kedua yang kalah. Itu jangan, jadi jangan diulah lelucuan, jangan kada boleh. Mengapa gak malas orang yang kanan itu malas orang sudah sakit hati, diulah lelucuan lah. Berarti kita kada berakhlak. Ya, jadi pasang bulan berlepas. Nah, jadi pemuda kade munya kada berilmu, munya kada takwa, jelas pemuda ini macam bahaya. Jadi orang gila. Ada lagi beramat pada gila. Jadi hantu. Jadi hantu. Ini jari gigi kita kan 5. 6 ya. Pertama ibu jari. Ibu jari ini falsafah, ilmu logika, ilmu firasat, ini beginian. Nah, mungkin ada ibu kan mama. Mengapa ada ibu? Karena setiap acara beginian itu bisa menilai.
Pakaiannya apa? Kayak apa beginian? No. Kayak apa beginian? No. Kayak apa tukang mengaji tadi? No. Ini jangan zaman-zaman beginian. No. Jangan dilarang. Yang kedua telunjuk. Telunjuk ini falsafah isyarat orang alim. Paham? Bukan sarah bulu-bulu malam. Tinggal buka cari deh. Jangan sarah bulu malam. Telunjuk ini mulai adalah nurnya Nabi Muhammad SAW. Ini uratnya sampai ke ujung hati. Jadi yang 9 ini kita sampai. Oleh karena itu kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Stroke kanan, telunjuk kiri kada kamu ganti. Kalau asyhadu an la ilaha illallah diganti. Nah, ini urat kita sampai. Ini telunjuk itu artinya menunjuki. Siapa telunjuk orang alim? Ikan gawi ini, ikan kada boleh gawi itu. Itu bagus digawe, itu kada bagus digawe. Itu haram tuh. Itu halal. Ini surga nih. Malah jangan. Ini orang alim. Orang alim. Oleh karena itu kan biasanya kalau guru memberi banyak, orang melajari ilmu bertambahan. Gratis. Begitu ya. Jadi guru kemarin guru minta panarang hati. Biasanya guru saja maniok itu sebenarnya maulah titik ba. Karena kan seluruh kitab tercabur di dalam Quran. Seluruh Quran tercabur di Fatihah. Fatihah tercabur di Bismillah. Bismillah tercabur di ba. Ba tercabur di titiknya ba. Paham? Jadi maulah titik. Nah, sudah bulat. Ada guru ada maulah tiup, cuma maulah telunjuk masuk. Nah, mengapa mudah-mudahan orang yang meminum ini mendapat petunjuk? Karena sudah dituluk oleh petunjuk. Guru yang belum kawin lagi. Iya. Iki apa guru supaya cepat kawin. Nah, gitu kan ya. Kejar guru jangan baca sini Bismillah. Bismillah nyari saya udah mati. Ada pakai hawara. Itu rahasia pemerintah tambah. Nah, hanya dicolok lawat ini jadi gimana? Orang dari kita. Nah, ini jadi gimana sih? Nah, Papa ulang, mengapa jeriji manis mencolok? Siapa yang meminum ini insya Allah kelihatan orang manis. Jangan lihat sana nih, apa yang ketawanya apa? Itu rahasia tukang tetangga sekali. Jadi untungnya ini telunjuknya orang alim. Wah, ini ada pun jadi kita pemuda. Mengapa pemuda paling panjang? Pemuda itu hendak manang saurangan adalah burung namanya. Hendak mau manang sendiri. Pemuda itu jadi kita mah. Ada pun jadi manis, ini orang suge. Mengapa suge? Ini berutas. Ada hadis Nabi Muhammad tentang utas. Fakat kamu bil akid, berutaslah kamu dengan batu akid di Nabi Muhammad. Fa innahu yang tertapra, orang yang berutas dengan batu akid menafikan fakir. Paling akidnya. Jadi berutasnya menafikan fakir. Karena punya hadis beres jual utas. Yang kelima kelingking kekanakan. Nah, jadi beginian, orang alim, pemuda, orang sugi, orang metan. Paham? Yang kita saya pemuda tadi, sahabat tadi. Kita belajar nanti sama ini. Kita belajar nanti banyu manis, banyu begula. Setiap begula manis, natijanya banyu manis. Mengapa banyu manis? Karena begula hak ausap jadi ilah. Itu di kitab bermantek. Hak ausap, ambil hak asgar, ambil hak akbar, buang hak ausap, lapas mukarar yang diulang-ulang buang. Banyu begula, setiap begula manis, natijanya banyu manis. Buang kalimat begula, itu jadi ilah. Alam berubah-ubah, setiap berubah-ubah baharu, berarti alam baharu. Mengapa alam baharu? Karena ini berubah-ubah. Ada malam, ada siang, kan? Berarti itu namanya mantek.
Nah sama, ini sebetulnya mantek. Jari di tangan ini pemuda. Kurang beri menyambat jari di tangan ini jari di hantu. Jujur ya? Jari di tangan, jari di hantu. Pemuda, jari di tangan. Pemuda, berulang. Pemuda, jari di tangan. Jari di tangan, kata Ustaz. Jari di tangan, hantu. Berarti pemuda itu berarti pemuda itu hantu. Hantu punya jauh lawan orang alim. Mudahan jangan jauh lawan orang alim. Ulu pernah menalkin, baca talkin. Ketika menalkin, ini kejadiannya. Jadi waktu menalkin mayat itu dibuat ke dalam kubur, datang beginian Tuhan. Datang beginian Tuhan, Guru Anwar membisiki. Guru Anwar kawalah membuat akan gambar ke kubur. Jadi dia kolom gambar siapa nih? Gambar anak ulun guruan. Kenapa geram jadi buat ke kubur? Apa ulan guruan? Mudahan dia mati guruan. Ayah nanti kubur kan? Mudahan mati. Apa judulnya anak ulun sakit hati guru, sakit hati ulun guruan. Anak ulun tuh guruan mainan haram. Cuma kalah terus. Kebetinian menjeblay haram. Kan? Berjudi guruan haram. Ulun kawin makan sudah 3 seminggu ampihannya kan akhirnya menjeblay. Jadi rupanya ya nasnya di situ. Wah, anu keramiannya di situ. Jadi guru hampir rusak hati, guru main kehilangan ngantos ya tadi ulah. Jadi udah bisa mati juga. Maju ulah tuh bully sama itu anak mau ulah lapar dia. Betul soalnya. Kalau betul ini cuma betul soalnya. Mau ulah anak tapi betul lapar dulu. Nah jadi waktu itu dia ulang sampai ini aja harus saja. Dulu kan ada Qurannya, ada hadisnya, ada kitabnya. Iya saja orang mau cuci gambar itu orang tuh berumrah aja. Tuh haji, kita anda kata di Jabal Rahmah di Arafah itu, anda di Betul itu. Mudah-mudahan pas ini kedataan. Mang gambar kerajin. Apa anak lima itu jangan ada dosa. Mengapa jadi ada dosa? Ada aja amalannya. Karena mau jadi lampahkan 40 hari, ada yang dibaca, dia ke banyu, minum makan ke anak dia, misalnya anti minuman narkoba macam-macam. Ada amalannya. Asmaul Husna. Apa amalnya? Dia mumit 100 kali diopakan ke banyu, tidak diopakan ke banyu, minum makan hari-hari 40 hari. Mamanya mengamalkan, adanya mengamalkan. Insya Allah anak itu tertutup minuman. Apa dia mumit? Dia melihat orang yang mematikan. Jangan mati orangnya, mati nafsunya yang matikan orangnya, punya mati malas punya. Itu. Jadi pada usaha buang kubur, malas yang mati juga. Kalaupun talkinnya berubah, kan biasanya marabuka, hampir marabuka, gambar siapa aja. Apa tuh gambar? Ini berusaha. 2 sudah. Kemudian yang ketiga Nabi kita dibedah lagi, dicuci lagi. Apabila ketika Nabi kita Isra Mi'raj, nah di pas poinnya. Ketika Nabi kita Isra dan Mi'raj. Apabila umur berapa? Umur Nabi Isra Mi'raj itu riwayat ada yang memadakan umur Nabi 50 tahun. Ada yang memadakan 51 tahun. Berarti kepala 5 lah. Berarti apa nih namanya Syekh? Tuhan. Syekh itu karena di dalam kitab Asar Sikin Asy-Syaikhu lugatan man balagha arba'ina sanatan aw khamsina sanatan. Orang yang tua itu orang yang umurnya di atas 40 atau di atas 50 disebut namanya Syekh. Mengapa dicuci hati Nabi? Supaya lebih dekat hati dengan Allah. Karena Tuhan ini pun punya kadang ingat bahwa Allah ini alamat mati seluruh hati mati. Paham? Jadi abah berusaha kumpul dari punya umur 40, 50, sadang dan ting seter juga. Yang asalnya ke kiri, layang makan ke kanan. Asalnya jarang kalanggar ke masjid, punya 40 orang kaki kalanggar ke masjid. Bahkan punya Imam Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad. Ada Imam Ghazali menyusun kitab Ayyuhal Walad.
Orang yang umur 40 itu seperti batang nyur, tumbuh di pinggir sungai. Nah, tumbuh di pinggir sungai kemana miring nyur? Apabila nyur itu miring ke sungai, kira-kira raba di sungai, raba ke tabing. Ada pohon nyur, miringnya sudah ke sungai. Cuma belum raba lagi. Kira-kira raba nyur itu kemana ya? Ke sungai, ke tabing? Sungai. Atau batang nyur miring ke tabing? Kira-kira raba ke tabing, raba ke sungai? Tabing. Umur 40 masih dijablay, masih digardu, ya kan? Dum-duman di tangan. Amalan di perlu maut mulai ya. Tapi perlu maut apa? Jalan ya mati dia. Mati lah, cuma kalau sadar kalau ini mati itu sadar rasanya. Jalan ya mati. Nah, ini datang. Jadi punya umur 40 masih dijablay, masih digardo, masih beranian. Kira-kira raba di mana? Raba di masjid, raba di jablay. Raba di jablay, asal biarin jangan kulit. Nah, umur 40 langgar, masih giat majelis taklim, punya raba yang seorang raba di langgar, raba di masjid, raba di majelis taklim. Mudahan lagi husnul khatimah. Ini untuk kehendak kita. Buka kitab yang Hajus Sawi, umur itu punya tahu bagi 3. Kalau 60 umur galik bagi 3 berarti 20. Berarti mirip sampai yang maghrib. 2 rakaat pertama benyaring, rakaat pertama benyaring, rakaat kedua benyaring, rakaat ketiga benyaring. 20 pertama spesialkan untuk ilmu. Spesialkan untuk ilmu. Paham? 20 yang kedua spesialkan mengajar. Kuatakan mengajar, sekalipun tatap belajar masih alaikum ibadah wal istiqomah. 40 terakhir, 40 ke atas, kuati ibadah lawan Allah. Paham? Kuati di pasaran, kuati ibadah lawan Allah. Karena di dalam kitab As-Sufi, orang yang sufi adalah baridun indal arba'ina sanatan. Ulama-ulama sufi, ulama-ulama batin, mereka baridun dingin, baridun anid dunia. Mereka kadang pacar, memontek-montek jabatan. Mereka kadang ada rangsang, hendak mencari kehormatan. Kadang ada kepingin ngapung-ngapung dunia. Baridun anid dunia, indah arba'ina sanatan ketika mereka umur 40. Bari itu dingin. Ada apa berdingin? Abelnya itu dingin, aku dia. Nah pegerang, jarang dia menggetok-getok dia. Aku ini dia belajar jarang dimulai ya. Nah, itu rupanya berarti beginian tuh modernisnya kata laki itu panas. Baca kita madu pakai unta, madu, nang panas-panas tuh. Kami minggunya 8 hari. Nah, itu ada yang panasnya itu. Orang seminggu 7-nya 8. Di kulli lailatin yaumul Jumat. Setiap malam hari Jumat. Semua bulan Selasa tetap hari Jumat. Itu ngarannya tamakan anggur, tamakan kurma, tamakan madu, tamakan hati unta, tamakan bubuhan yang panas-panas. Nah, kehendak kita ini panas kita akhirat. Jangan panas itu lawan dunia. Lawan dunia itu kehendaknya dingin. Itu nang bagus. Itulah ulama sufi. Ulang lihat kita tafsir. Siapa? Imam Junaidi Al-Baghdadi. Ketika bicaranya menangis dia. Imam Junaidi Al-Baghdadi ketika bicaranya menangis. Apa yang maulah menangis? Melihat rambut kepala sudah ada uban. Apa ini jambut sudah ada uban? Rambut kepala timbul uban. Apa ujar Abu Yazid Al-Bastami atau Imam Junaidi Al-Baghdadi? Ujar sehingga Zahara Syaibu, sudah datang oleh uban. Walam yazhar al-aibu, belum hilang lagi aib di hatiku. Riak masih ada, ujub masih ada, sum'ah masih ada, penyalikan masih ada, pemanglar masih ada di hati. Mungkin sudah datang. Wa ana la adri ma fil ghaib. Aku kada tahu apa yang terjadi ya besok hari lawan aku. Apakah habis umurkah? Kayak apa aku dikubur? Kayak apa di padang mahsyar? Itulah yang menangiskan Abu Yazid Al-Bastami ketika bercermin melihat hujan. Kalau kita ada pernah nangis, hanya perlu disamir supaya jangan bukan.
tanda kita kadang tingkat akhirat. Itulah Abu Yazid Al-Bastami, satu riwayat Imam Junaidi Al-Bab. Jadi mudah-mudahan sehat panjang umur. Kita menamui narnya Syekh insyaallah, amin. Yang terakhir, yang keempat, Nabi kita ibadah ketika Nabi kita umur 60 tahun. Sekitar 60 sebelum Nabi wafat, sebelum dijemput menghadap Allah, hati Nabi Muhammad dibasuh dicuci. Itu jenang ulun sampaikan, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.